أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى. الصلاة والسلام على رسوله النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه من أهل الصدق والوفاء. أما بعد. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya Bapak-bapak, Ibu-ibu? Alhamdulillah. Habis lebaran tidak lebar kalau apalah lebar kalau. Ya, beredar di grup-grup WA, sudah banyak kawan-kawan kita yang habis lebaran ini meninggal dunia. Ada yang diimpus di rumah sakit, ya. Bahkan bukan badan dia yang diimpus, dompet juga ada yang diimpus, ya. Masya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita adalah bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, kita baru saja meninggalkan Ramadan 1446 Hijriah. Ketika Ramadan telah selesai, ketika kita memasuki bulan Syawal, maka manusia itu terbagi kepada 3 kelompok bahagian. Yang pertama adalah kelompok orang-orang yang berubah menjadi lebih baik. Lebih baik akhlaknya, lebih baik ibadahnya, lebih baik ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih takut dia berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini termasuk golongan orang-orang yang pertama ini. Karena inilah bukti berhasilnya Ramadan yang dilaksanakan oleh orang-orang. Bukti bahwa dia mendapatkan Lailatul Qadar. Kemuliaan malam Lailatul Qadar adalah berubahnya perilaku beliau, berubahnya tingkah laku seseorang menjadi lebih baik, sehingga dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari sebelum Ramadan kepada Ramadan dan setelah Ramadan menjadi lebih baik. Dulu waktu Ramadan sering membaca Al-Quran, maka ketika Syawal setelah Ramadan baca Al-Qurannya tetap dilakukan. Dulu waktu Ramadan dia rajin pergi ke masjid, salat berjamaah terus di masjid, menjaga salat waktunya di masjid. Maka setelah Ramadan pun salatnya dijaga, tetap dilaksanakan di masjid secara berjamaah. Dulu sebelum Ramadan, pada saat Ramadan rajin bersedekah, maka setelah Ramadan sedekahnya tetap dilaksanakan. Dulu membaca Al-Quran juga tetap dilaksanakan. Maka ini adalah golongan orang-orang yang pertama, golongan orang-orang yang beruntung. Yang kedua, kelompok manusia yang dulu sebelum Ramadan lalai ibadahnya, malas ibadahnya, kurang ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, masih suka melakukan perbuatan dosa, masih galak ngomongin wong, masih galak ghibah. Begitu masuk ke bulan Ramadan, semua perbuatan yang sia-sia dia tinggalkan. Semua perbuatan yang melalaikan waktunya dia tinggalkan. Salatnya jadi lebih rajin, puasanya dia ikut berpuasa, baca Quran, alhamdulillah. Kemudian salatnya dijaga 5 waktunya di masjid secara berjamaah. Tapi sayang beribu sayang, ketika keluar dari Ramadan, balik mak lama lagi. Tidak galak dapat mak baru, balik mak lama yang sebelum Ramadan tadi dilakukan kembali. Maka ini golongan orang-orang yang kedua. Lalu golongan orang-orang yang ketiga,
orang yang sebelum Ramadan, kemudian ketika Ramadan, kemudian setelah Ramadan, itu sama baik, sama saja nggak ada perubahan. Maksiat masih dilakukan, lalai dalam ibadahnya, puasa juga tidak, apalagi sholat juga tidak. Maka inilah golongan orang-orang yang tercela. Makanya ibu bapak hadirin yang berbahagia, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah itu adalah istiqomah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Hud ayat 112, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fastaqim kama umirta wa man taaba ma'ak. Maka istiqomahlah ya Muhammad sebagaimana aku perintahkan kepadamu, dan juga orang-orang yang bertaubat bersamamu. Imam Hasan Basri rahimahullah itu pernah ditanya oleh muridnya, ya Bishr, bagaimana kalau ada orang yang ibadahnya rajin hanya di bulan Ramadan saja? Maka Hasan Al-Basri mengatakan, bi'sal qaum la ya'rifuna Allah haqqan illa fi syahri Ramadan. Inna as-salih alladhi yata'abbadu wa yajtahidu as-sanata kullaha. Seburuk-buruk kaum, kata Hasan Al-Basri, adalah orang-orang yang hanya mengenal Allah itu di bulan Ramadan saja. Sesungguhnya orang yang soleh sejati itu, kata Hasan Al-Basri, adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah sepanjang tahun. Jadi ibadah yang kita lakukan itu adalah bukan ibadah musiman saja. Begitu Ramadan berlalu, maka berlalulah semua ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ramadan selesai, masuk Idul Fitri, bersenang-senang kita menyambut hari kemenangan, lupa kita, lalai kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Hasan Al-Basri mengatakan bahwa kita dituntut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu, Allah Subhanahu wa taala itu tidak memberikan batasan waktu kepada kita untuk beribadah. Tidak ada batasan waktunya. Dan beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang hari yang diyakini. Apa hari yang diyakini? Itulah kematian. Maka kita ibadah ini, ibadahnya adalah ibadah sampai mati. Karena Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan itu masih sama Tuhan yang kita sembah juga di luar bulan Ramadan. Jadi tidak kata istilah begitu selesai Ramadan maka selesai pula ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sebaiknya kita lakukan adalah kita istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap saja. Makanya kalau habis Ramadan, habis Syawal, habis Ramadan, habis Lebaran kelihatan orang-orang yang istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulailah dari yang kecil-kecil misalnya. Yang dulu Ramadan kejingaan salatnya di masjid ya. Maka habis Ramadan kejingaan, manusia tidak kejingaan lagi. Itu artinya dia tidak istiqomah dalam menjalankan apa yang dididik selama bulan suci Ramadan. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin sekalian, kita termasuk orang-orang yang istiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ya, sesuai dengan momen kita pada hari ini, ya, bahwa di bulan Syawal ini biasanya kita mengadakan acara yang namanya acara halal bihalal. Ya. Acara halal bihalal ini, Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita melihat dalam konteks sejarah kebudayaan Indonesia, itu ada 3 versi. Halal bihalal itu pertama kali diadakan itu sejak zaman Mangkunegara I,
Versi yang pertama, beliau lahir 8 April tahun 1725. Jadi lebih kurang 300 yang lalu. Jadi yang pertama mengadakan acara halal bihalal ini adalah Pangeran Mangkunegara I atau yang dikenal dengan, mungkin kita pernah dengar ini, Pangeran Sambernyawa. Ternyata ada nama itu. Jadi beliau ketika sudah melaksanakan Idul Fitri itu mengumpulkan semua jajaran kerajaannya, para prajuritnya, para punggawanya, kemudian semua masyarakatnya untuk mengadakan acara yang pertama kali dikenal disebut dengan acara halal bihalal. Dan di acara itu adanya terjadi tradisi sungkeman, saling maaf-memaafkan satu sama lain. Sungkeman kepada rajonyo, sungkeman kepada pemimpin daerah pada saat itu, yang akhirnya kebudayaan itu diturunkan secara turun-menurun. Makanya kita kenal acara sungkeman itu paling kental kalau diadakan di daerah Jawa. Kalau uang-uang Jawa, saya ingat sekali kalau misalnya zamannya Pak Harto dulu, kalau Lebaran itu biasanya disorot di TV, ya kan? Sungkem anak mantunya sama Pak Harto, ya, sama Bukti, itu biasanya ada. Kalau TV waktu itu cuma TVRI, tidak ganti pilihan lain. Kalau sekarang sudah pilihan lain, ya mungkin ada, cuman kita tidak ada apa namanya, tidak fokus lagi. Banyak melihat acara-acara yang lain, seperti itu. Kemudian ya, dalam versi yang kedua, ya, acara halal bihalal ini pertama kali diadakan ya, itu pada tahun 1935. Maka saya sengaja merunut tahunnya itu dari tahun yang paling lama, 1935 sampai 1936. Jadi sejarahnya itu di Solo. Pengertian atau istilah halal bihalal itu diperkenalkan oleh pedagang martabak dari India. Ini wallahu alam, ini namanya sejarah ya. Ya. Jadi martabak Malabar pada saat itu mempromosikan dagangannya dengan kata-kata martabak Malabar halal bin halal, ya, halal bin halal. Makanya mudah-mudahan acara halal bihalalnya ada martabaknya. Karena menipis sejarahnya dulu ya. Ya. Dan ini terjadi di Solo, Bapak Ibu sekalian, ya. Di Taman Sriwedari. Ada yang pernah ke Solo? Hah? Belum pernah, Pak. Oh, sama beda dengan aku. Ya. Di Taman Sriwedari Solo. Dan sejak saat itu istilah halal bihalal itu juga populer di kalangan masyarakat Solo, ya, lagi-lagi daerah Jawa. Dan yang ketiga, ya, versi yang ketiga, nah ini versi memang versi sejarahnya, ya, bahwa pengertian halal bihalal itu, ya, itu diperkenalkan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Beliau adalah seorang pendiri dari Nahdlatul Ulama. Jadi pada tahun 1948, ketika masih zaman Belanda, masih dalam keadaan genting-genting, Pak Soekarno ini kepengen mengumpulkan semua jajaran petinggi negara, orang-orang politik di sekitar beliau itu, pengen acara ngado ke istilah diskusi. Tapi pengen pakai istilah yang bukan pakai istilah yang berkonotasi seperti perundingan ataupun apa namanya diskusi, apa seminar dan sebagainya. Dan itu dia minta setelah Idul Fitri juga. Maka diperkenalkanlah oleh Kiai Haji Abdullah Hasbullah ini, ya, dengan kata-kata istilah pertemuan itu disebut dengan pertemuan halal bihalal, ya. Maka berkumpullah di acara tersebut para tokoh politik, ya, duduk bersama dalam satu meja untuk menyusun kekuatan, ya, dan persatuan bangsa Indonesia dalam menghadapi penjajahan Belanda pada saat itu. Dan itu akhirnya diikuti, ya, sampai sekarang di instansi-instansi pemerintah, ya, kalau habis Lebaran ada acara yang namanya halal bihalal. Instansi ini ngadu ke acara bihalal, instansi ini ngadu ke acara halal bihalal. Sampailah saat ini dari tahun 1945. Wallahu a'lam, ya, itu adalah versi
sejarah yang dapat kita lihat ataupun yang dapat kita ambil dalam buku-buku sejarah bagaimana pengertian halal bihalal pertama kali itu diadakan di Indonesia. Dan Bapak Ibu sekalian, halal bihalal ini itu istilahnya cuma ada di Indonesia ini baik. Walaupun itu pakai bahasa Arab ya, tapi tidak kati istilahnya Arab. Ada acara halal bihalal tidak kati. Di negara-negara lain juga mungkin tidak kati. Yang ada cuma di Indonesia ini. Baik. Lalu apa makna halal bihalal? Makna halal bihalal. Halal ya, itu bahasa Arab ya, lawan kata dari haram. Halal itu berarti sesuatu yang diperbolehkan, sesuatu yang baik, sesuatu yang menyenangkan. Maka ada firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati apa? Wahai orang yang beriman, makanlah kamu ya fil ardi halalan thayyiban. Kulu fil ardi halalan thayyiban. Kulu ma fil ardi halalan thayyiban. Ya. Makan dan minumlah apa yang baik, yang halal. Dan halal ini Bapak Ibu sekalian ya, dalam bahasa Arab itu mengandung 3 makna. Ada halal al-hadi namanya, atau benang kusut yang terurang kembali. Halal al-ma, air keruh yang diendapkan. Serta halal asy-syai' atau halal sesuatu. Maka makna halal bihalal dari ketiga kata tersebut ya bisa diartikan artinya menyimpulkan ya, ataupun membenarkan kembali kekusutan, kekisruhan, kekeruhan ya, atau kesalahan yang selama ini dilakukan kemudian dihalalkan kembali. Artinya semua kesalahan yang mungkin pernah terjadi di antara kita, maka dengan halal bihalal itu semuanya menjadi terhapus, menjadi hilang, menjadi melebur kembali sedia kala. Kalau boleh kita pinjam istilah uang SPBU ya, mulai dari nol ya Pak. Seperti itulah makna halal bin halal. Maka ketika kita sudah halal bihalal ya, tidak ada lagi rasa dendam kita, tidak ada lagi rasa iri kita, tidak ada lagi rasa sakit hati kita, karena sudah dihalalkan tadi ya. Yang haram tadi menjadi halal, yang tidak boleh jadi diperbolehkan lagi ya, sesuai dengan tentunya ketentuan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tujuan diadakannya halal bihalal itu ya tidak lain selain untuk saling maaf-memaafkan dan juga selain untuk menyambung silaturahmi yang tadinya mungkin agak renggang, yang tadinya terputus ya. Maka dengan diadakannya halal bihalal ini kita bertemu lagi ya, bersilaturahmi lagi ya. Silaturahminya menjadi terikat kembali, dan menjaga silaturahmi itu Bapak Ibu sekalian itu penting dalam Islam. Banyak hadis-hadis tentang silaturahmi dari Rasulullah SAW yang memberikan makna betapa pentingnya silaturahmi. Di antaranya hadis ini mungkin sudah kita kenal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Man syarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyunsa'alahu fi athari falyusim rahimah." Barang siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya dia menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau kepengen kita dilapangkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu usaha yang kita lakukan adalah memperbanyak silaturahmi. Karena kalau kita silaturahmi Bapak Ibu sekalian, datang kita ke rumah kawan kita, pastilah apalagi yang Palembang ini ya, pertanyaan kita, Lur, ada loka ada? Ada loka ada Lur? Nah, kalau kita tidak datang, maka loka itu tidak datang. Tapi kalau kita datang silaturahmi,
Yang kawan tadi mungkin ada lokak, ya, bingung dia nyari siapa kira-kira yang pacak ngawi ke lokak ini. Dengan kita silaturahmi bertanya seperti itu, alhamdulillah Allah bukakan rezeki kita. Kemudian silaturahmi juga bisa memperpanjang umur kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, memperpanjang umur itu punya dua makna. Memang panjang secara hitungan matematika, tapi bisa bermakna panjang secara maknawinya. Artinya walaupun dia sudah meninggal dunia, tapi orang-orang masih menyebut namanya, ya, masih mengingat balas jasanya, maka itu adalah makna, salah satu makna juga panjang umur. Banyak seperti ulama-ulama yang namanya Imam Syafi'i, Imam Hambali dan sebagainya, imam-imam yang lain, walaupun mereka sudah lama tiada, tapi buku-bukunya masih kita pakai, pendapat-pendapatnya masih menjadi rujukan kita, ilmu-ilmunya masih dipakai oleh kiai-kiai menjadi rujukannya dan sebagainya. Maka itulah makna panjang umur yang sebenarnya. Walaupun kita sudah tidak ada di dunia ini, tapi orang-orang masih menyebut nama-nama kita. Sampai jam berapa ceramah kita ini? Lah siap belum di depan? Ayo. Agak kerok Pak, kalau ceramah ditungguin cak itu Pak. Kaget kelamun, gelisah, kecepatan, kaget itu belum siap. Baik, sebentar lagi ya Pak, 5 menit lagi. Saya kutip beberapa hadis tentang silaturahmi Bapak Ibu sekalian, ya. Ada hadis yang sangat keras ya tentang silaturahmi, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan balasan langsung kepada orang yang memutus silaturahmi, bukan di akhirat tapi langsung di dunia ini. Hadisnya dari Abu Bakar, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min dzambin ajdaru ay yu'ajjalallahu ta'ala li sahibihi al-'uqubata fid dunya ma yaddakhiru lahu fil akhirah misal baghi wa qati'atir rahim." Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya bagi pelakunya di dunia ini, berikut dosa yang disimpan untuknya di akhirat, daripada perbuatan melampaui batas atau kezaliman dan memutus silaturahmi, terutama dengan orang tua dan kerabat. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan disahihkan, sahih hadisnya. Jadi memang agak keras ya, makanya kita tidak boleh memutus silaturahmi kepada seseorang yang jahat pun sekalipun kepada kita, ya. Kita tetap menjaga hubungan silaturahmi kepadanya. Biarlah wong yang jahat, kita jangan sampai jahat. Maka orang yang bijak itu jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Maka insya Allah itu akan merubah diri seseorang. Kalau kita wong jahat sama kita, terus kita juga jahat sama dia, maka kita tidak ada bedanya sama dia. Memang dibutuhkan kesabaran ya, dan kekuatan ya, untuk menghadapi orang-orang yang seperti ini. Kuncinya adalah jangan sampai kita yang memutuskan silaturahmi, ya. Karena wong yang memutus silaturahmi ini sama seperti orang yang berbuat zalim. Dan doa orang yang dizalimi itu memang langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang langsung dikabulkan adalah doa orang yang terzalimi. Makanya langsung kalau orang ada yang berbuat zalim itu ketika didoakan dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah juga ketika kita memutuskan silaturahmi. Maka dalam momen ya halal bihalal ya, kalau misalnya ada undangan halal bihalal ataupun undangan dari seseorang, maka kalau memang tidak kata halangan atau uzur yang menyebabkan kita tidak bisa hadir, hadirlah. Maka karena disitulah silaturahmi diadakan, dan disitulah insya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Baik Bapak Ibu sekalian ya, ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang diistiqomahkan Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kita. Ya, walaupun Ramadan telah berlalu, walaupun ini sudah masuk Syawal, insya Allah kita tetap menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
sampai datang Ramadan yang berikutnya, sampai datang ajal menjemput kita, kita menjadi hamba Allah yang senantiasa taat dan istiqomah kepadanya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dulu. على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله 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 على محمد كما ربياني صغيرا ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. Ibu bapamu tercinta, ibu bapamu termulia, hormatilah, sayangilah, agar Allah ampuni dosa. Ibu bapamu tercinta, ibu bapamu termulia, hormatilah, sayangilah, agar Allah